Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema menuju esok hari. Ya, ada apa saja dan seperti apa untuk para zodiak. Baik dari segi pemikiran, perasaan, situasi dan kondisi, ataupun juga jika ada gambaran ya. Rezeki keuangan yang tidak terduga akan saya sampaikan, jika tidak akan saya sampaikan. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini menuju esok hari, coba. Oke. Kita lihat diawali oleh kartu apakah di sini untuk para Gemini. Gemini, kita lihat diawali oleh 5 tongkat. 5 tongkat nih para Gemini. Kemudian juga ada King of Wands. Ada King of Wands, kemudian juga ada Queen of Swords di sini. Dan kemudian juga untuk para Gemini ada Three of Swords. Dan kemudian juga coba kita lihat ada Knight of Pentacles di sini ya, prajurit koin. Dan kemudian kita lihat untuk kartu-kartu berikutnya. Ada Knight of Cups di sini. Kemudian juga kita lihat yuk ada Six of Pentacles di sini. Kemudian juga ada Seven of Swords. Dan kemudian juga untuk para Gemini ada Three of Wands, oke? Nah Gemini menuju esok hari, saya melihat Gemini ini seperti pengen banget ada waktu gitu buat diri kamu sendiri ya. Kamu itu akan lumayan membutuhkan lebih banyak waktu untuk diri kamu sendiri. Ya, kamu ingin memanjakan diri kamu. Tetapi pastikan di sini jangan terburu-buru. Kamu itu selalu terburu-buru, kerja terburu-buru, makan buru-buru gitu ya. Ngerjain sesuatu terburu-buru, aduh, itu tolong harus agak jauh lebih slow nih untuk para Gemini. Ini energi terburu-buru, selalu ingin cepet-cepet, terburu-buru. Aduh, gitu ya. Itu mungkin kamu di sini harus bisa agak slow para Gemini, ya. Kemudian juga untuk para Gemini, nah ini pentingnya slow, ya, pentingnya relaksasi. Jangan terburu-buru karena ketika di sini kamu selalu ingin cepat-cepat, selalu ingin terburu-buru, itu hanya bisa membuat kamu stres, bisa tegang gitu kepada kamunya. Ya, kemudian jangan sampai berefek kepada kesehatan kamu untuk para Gemini. Nanti jika di sini kamu sudah capek banget, nanti efeknya apa? Efeknya kamu nggak mau ngelakuin apapun, pengennya diem aja, nggak mau gitu. Nggak mau ngapa-ngapain. Karena apa? Karena kamu di sini kelelahan, kecapean, ngantuk, mengantuk gitu ya, capek, lelah. Itulah untuk para Gemini. Dan menuju esok hari, untuk membuat diri kamu semangat mungkin ya, kamu karena kecapean jangan lupa banyak minum gitu ya, minum yang banyak agar tetap semangat di sini untuk para Gemini. Kemudian juga ini energinya banyak hal yang harus kamu bayar di sini. Ini tentang komitmen keuangan. Ya, ini tentang komitmen keuangan yang nunggu kamu di sini untuk para Gemini. Ya, mungkin andai kata di sini ya, andai kata di sini para Gemini ada hal yang harus kamu bayar, baik itu iuran ataupun apa ya, itu jangan dilupakan tuh komitmen keuangan yang harus kamu bayar. Ini ada ya, banyak hal yang harus kamu bayar, kamu tutupi, kamu penuhi ini komitmen keuangan untuk para Gemini. Jika dunia pekerjaan, banyak hal yang harus kamu pelajari di sini. Dunia pekerjaan ya, apa yang harus kamu pelajari? Bahwa tidak semua orang itu setuju dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang menjadi komentar kamu, apa yang menjadi pendapat kamu. Nggak semua orang itu pro gitu dengan kamu di sini di dunia pekerjaan ya, untuk para Gemini. Sehingga Gemini ini harus bisa mengurangi bicara, ya, harus bisa mengurangi bicara untuk para Gemini. Terkadang saat bekerja terlalu banyak bicara, bukannya kamu itu didengar gitu, bukan didengar, malah banyak orang-orang yang istilahnya ngelihat kamu itu terlihat tidak profesional untuk para Gemini. Kemudian juga jangan keras kepala. Ada kalanya di sini kamu itu dengarkan orang lain juga gitu. Ya, di dunia pekerjaanmu. Apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, ada kalanya di sini kamu harus bisa mendengar pendapat orang lain. Jangan ingin didengar terus. Ya, kamu juga harus bisa mendengar orang lain. Untuk para Gemini. Dan menuju esok hari, apapun yang sudah kamu lakukan, apapun yang sudah kamu kerjakan, semoga
kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih percaya diri, baik dari segi uangnya gitu ya. Ketika kamu udah mengerjakan sesuatu, kemudian kamu dapat upah, dapat uang, ya kamu megang uang jadi percaya diri kan di sini. Kemudian juga menuju esok hari, mungkinkah ini ada kaitannya Gemini? Apakah kamu akan bisa bertemu dengan seseorang nih? Ya, saya melihat Gemini ini untuk sebagian seperti bisa bertemu dengan seseorang di sebuah undangan, di sebuah pesta gitu. Kamu bisa bertemu dengan seseorang, tapi ini mungkin ada kaitannya dengan keuangan gitu ya. Ini bukan cinta-cintaan, mungkin kamu bisa bertemu dengan seseorang, kemudian orang ini malah menceramahi kamu, menasehati kamu tentang keuangan gitu. Tentang sisi ekonomi kamu di sini untuk para Gemini. Gemini menuju esok hari, Gemini juga ada yang mengunjungi kerabatnya yang kurang sehat ya. Kamu seperti bisa nengok orang sakit di sini menuju esok hari. Tapi ada juga fase kesepian nih, ya. Fase kesepian. Jadi semoga para Gemini yang kemarin-kemarin selalu kesepian gitu ya. Untuk para Gemini, semoga kamu bisa menemukan belahan jiwa kamu deh. Ya, kamu yang ngerasa selalu kesepian, para Gemini. Kemudian juga untuk para Gemini, ini ada yang kenalan juga dengan seseorang gitu. Kamu tuh bisa jauh lebih dekat dengan seseorang, bisa chattingan dengan seseorang, bisa kenalan dengan seseorang, bisa terhubung dengan seseorang ya. Untuk sebagian para Gemini. Tapi jangan terlalu gitu. Apalagi kamu sedang cinta-cintanya dengan seseorang, ataupun kamu karena kamu suka, kamu jadi wah banyak cerita gitu. Bahkan hal-hal yang bersifat rahasia juga kamu bilang-bilang, janganlah. Ya. Jadi jangan membuang-buang waktu dan kepercayaan kamu sebelum kamu tahu apa sebetulnya niatan dia itu. Apakah niatan orang itu serius kepada kamu, atau niatannya ngajak nikah atau gimana? Sebelum kamu di sini tidak tahu niatan sebenarnya, nggak usah lah. Lebih baik biasa-biasa saja ya untuk para Gemini. Dan ini mungkin dikhususkan untuk para Gemini yang sedang suka-sukanya kepada seseorang, yang sedang cinta-cintanya kepada seseorang. Ya. Kemudian juga untuk para Gemini, jika para Gemini yang masih mempunyai orang tua, nah ini energi orang tua kamu sedang baik kepada pasanganmu, kepada kekasihmu gitu. Jadi sifat sikap orang tua kamu tuh sedang baik ya kepada pasangan kamu gitu, kepada kekasih hatimu. Kemudian juga ada berkah, ya pasti ada berkah dari orang tua kamu gitu. Ketika orang tua senang melihat pasanganmu, ataupun ketika hatinya sedang senang, ataupun hatinya ingin mendoakan pasanganmu, pasti efeknya baik ya kepada kehidupan pernikahan ataupun kepada hubungan. Gemini ini ingin merawat diri, ya. Jadi di sini kamu itu ingin meluangkan sebagian waktu kamu untuk merawat diri, ingin jauh lebih cantik, keren gitu ya, gagah bana, ingin. Kemudian juga dari skill, dari kepribadian, dari sifat sikap. Nah, kamu itu seperti ingin menciptakan versi diri kamu yang lebih baik. Inilah para Gemini, kamu ingin jauh lebih baik. Dari penampilan ingin baik, dari sifat, dari sikap, kepribadian. Kamu akan seperti itu, para Gemini. Iya, hanya ya itu tadi saja. Jika para Gemini yang sedang cinta-cintanya, mungkin harus hati-hati gitu ya. Dan jangan selalu buru-buru terus. Mau kemana sih Gemini ini? Selalu ingin buru-buru. Oke. Jadi tetap semangat dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.